Perlindungan masyarakat dari gejolak harga minyak goreng. Lalu pertanyaannya, di mana posisi keberpihakan negara kepada masyarakat kecil dalam kebijakan ini? Tentunya di tengah harga-harga yang juga melonjak tinggi. Saya akan berbincang dengan anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PKB, Nasim Khan. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar Bang Nasim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Bang Nasim, ini perlu kami sampaikan juga dan juga kepada pemirsa bahwa kami juga telah berusaha untuk menghadirkan perwakilan pemerintah dalam hal ini Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, yakni Pak Iqbal Sofwan. Namun sayangnya beliau berhalangan untuk bisa bergabung bersama kita di sore hari ini. Dan langsung saja Bang Nasim, ini berkaitan dengan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ada rencana pemerintah untuk menaikkan HET minyak kita dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Nah, ini bagaimana respon dari Bang Nasim sebagai perwakilan dari suara rakyat begitu melihat dengan kebijakan yang akan segera berlaku ini? Oke. Yang pertama-tama tadi saya sudah kontekkan juga mengklarifikasi kepada Kementerian Perdagangan karena sudah mulai resah di masyarakat, saya dengar. Dan juga saya sudah berbicara tadi mengklarifikasi dengan Pak Iqbal, ya. Saya sudah komunikasi, saya menanyakan tentang statement dari Kementerian Perdagangan akan menaikkan minyak kita, insya Allah 1-2 minggu ini, ya kan. Nah setelah itu saya mempunyai kesimpulan yang pertama, ya kan. Kalau saya memandang, saya bukannya tidak mendukung ya. Saya memandang bahwa kenaikan harga minyak kita ini harus dijelaskan dulu secara transparan kepada masyarakat, agar masyarakat publik itu paham, ya kan, kebijakan tersebut itu sejauh mana dampaknya terhadap aspek kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu yang pertama dulu. Masyarakat harus dipahamkan dengan sosialisasi Kementerian Perdagangan dari seluruh stakeholder dari atas sampai kepada daerah. Itu yang pasti. Apalagi di daerah juga ada disperindak dan lain-lain. Karena apa? Minyak kita ini dihadirkan di masyarakat kita ini kan dengan harga terjangkau itu untuk kebutuhan membantu masyarakat. Itu eksistensinya ya. Kita harus paham ya. Jadi program yang apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, kebijakan itu jangan sampai menggeserkan kebutuhan dari masyarakat kecil. Itu atau apalagi sampai berdampak kepada masyarakat. Itu yang kita sangat sayangkan, jangan sampai terjadi. Walaupun Bapak Prabowo juga berharap kita ini penghasil CPO terbesar ya di dunia ya. Jadi alasan apapun nanti yang sudah tadi disampaikan oleh Kementerian Perdagangan dan Pak Iqbal tadi akan saya sampaikan. Tapi ini jangan keluar dari eksistensi ini dulu, saya gitu. Nah, kami juga di Komisi 6 terus melakukan pengawasan ya. Cuma kadang-kadang permasalahannya ini bukan hanya naiknya harga minyak kita. Sekarang saja minyak kita itu dengan HET 15.700 ya. Itu di pasaran saja sampai sekarang sudah terjual 20 sampai 22.000. Nah, di mana fungsi pengawasan kita? Di mana satgas kita? Ya kan? Dan itu berjalan sudah sejak lalu gitu loh ya. Jadi ya semua hal ya, bukan hanya minyak kita. Jadi apapun yang sudah diaturkan dengan aturan sistem undang-undang, tapi masalahnya di bawah seperti itu. Dan kita tahu distributor produsen saat ini hanya 45 kalau nggak salah. 45 perusahaan kalau nggak salah ya. Saat ini nanti saya kritik kalau ada kurang lebihnya. Itu sebetulnya kan perlu dimekarkan, ya kan? Provinsi kita banyak, kabupaten kota kita banyak. Nah harusnya distributor produsen ini selektif kita pilih. Setelah itu ada pantauan di bawah dan semua bersinergi. Itu yang penting, pengawasan. Jadi berapapun harganya nanti kenaikan. Misalnya saya dengar tadi harganya kenaikannya kurang lebih Pak sekitar 2.000 katanya. Ya kan, kenaikan dari HET yang sekarang. Saya pikir kalau 15.700 berarti kalau naik 2.000 bisa 17.000 lebih ya kan. Ya. Anggap saja kalau bisa jangan sampai 17.000 lebih ya. Anggap kurang lebih 17.000 misalkan ya. Dengan alasan macam-macam karena CPO sekarang memang tidak stabil ya, harga CPO sekarang berubah-berubah dalam waktu 2 minggu ini sudah, ya kan? Ada kenaikan baik itu distribusi, baik itu transportasi, situasi global saat ini itu pasti kita tidak bisa pungkirin ya. Nah, tetapi paling tidak pemerintah bisa menekan juga melakukan fungsi pengawasan seandainya itu dilakukan saat ini. Sebelumnya pun dengan HET yang sudah ada itu Pak, kita sesalkan Mas, ya kan, harganya pun sudah 20 lebih gitu loh di pasaran, ya kan, masyarakat kesulitan. Dan sampai hari ini saya cek tadi di daerah pilihan saya di situ Bondo, di Bondowoso, di Banyuwangi malah kesulitan
mencari minyak kita. Ada 20.000 lebih pun sulit. Nah, sudah keluar. Nah, di sini mana fungsi pengawasannya? Saya harapkan pemerintah, monggo, ayolah kebiasaan, tradisi ini dan sudah aturan begini, Pak Prabowo ini kasihan. Dia betul-betul memperhatikan betul pada masyarakat. Ayolah kita semuanya bekerja. Di samping kita sesuatu ini jangan bergeser dari kepentingan ke yang diharapkan oleh masyarakat, pemerintah juga turun dengan satgasnya, dengan pengawasan. Kami sudah lakukan, kami di DPR, di Komisi 6 terus sampai, sudah boleh tanya ke Pak Menteri. Pak Menterinya juga pusing ya sama kita, Pak Iqbal juga tahu. Tapi apa entah, ayolah kita sama-sama tabayun, kita menyelesaikan masalah ini ke depan dengan benar. Itu saya kira, Mas. Oke, Bang Nasib, ini menarik ketika kita berbicara soal distribusi. Ini kan memang selalu berulang begitu, yang rantai yang cukup panjang, lalu juga pengawasan seperti yang tadi Bang Nasib katakan bahwa pengawasan ini perlu lebih diperhatikan lagi. Tetapi apakah ini kan sudah berulang kali terjadi? Apakah memang pengawasan itu memang tidak berjalan? Kalau dari DPR sendiri yang tentunya juga sebagai pengawas, ini bagaimana melihat hal ini? Kenapa bisa terus terjadi sedangkan mungkin saja ini pengawasnya sudah ada begitu tetapi tidak berjalan? Ya begitu loh, Mas. Kita harapkan dengan asa kita Pak Presiden dan saat ini Presiden kan berharap ini semua berubah, semua lebih baik ya. Tapi memang tidak mudah membalikkan tangan. Tapi kalau kita mau membuka hati, ayo benar-benar kita ini kepentingannya untuk masyarakat, kasihan masyarakat, ya kan. Semua inginnya mencari untung, betul, ya kan semua. Tapi seharusnya sudah diperhitungkan gitu. Tapi tetap saja ya, dan ini setiap saat, entah sampai kapan, ya kan. Kami selalu mendengar aspirasi dari masyarakat gitu loh. Ayo dong, kita bersama-sama bersinergi antara eksekutif, legislatif dan yudikatif semuanya. Ayo hal-hal apa peraturan-peraturan sistem undang-undang kita untuk kepentingan masyarakat ini kita jalankan bersama. Oke, jadi satu hal, jangan hanya memikirkan tentang kenaikan HET. Tapi bagaimana ya kan terjadi saat ini fungsi tugas pengawasan Satgas ini. Nah, ini yang harus tegas kita, jelas nyata. Bila terjadi permasalahan, kalau kita berbicara HET dari 15.700 mau dinaikkan 17.000, ya nanti ke depan orang sekarang saja sudah harganya udah 20 ke atas. Minyak kita boleh umum, semua tahu kok, bisa melihat, ya kan. Nah, kita bisa apa? Mau lapor kemana masyarakat itu? Saya tanya, ya kan. Ya kalau saya datang, misalnya itu pun bersih. Kita misalnya kunjungan, kita bersih mana harganya ada sudah tahu-tahu. Tapi masyarakat membeli dengan itu, gitu. Apa mau dikasih potensi, bon bukti kan tidak mudah. Nah, paling tidak hadir. Ya, mulai dari Satgas, aparatur, dan semuanya pemerintahan, kabupaten, kota, provinsi, dan pusat harus hadir. Ya, sidak dan efektif sidak ini ya, bukan hanya sidak pada saat-saat tertentu saja, ya kan? Sidak pada saat kunjungan, itulah yang repotnya kita ya. Maka oleh sebab itu, kalau legislatif Pak, terus terang hanya 580 kita di seluruh Indonesia. Sedangkan eksekutif ini ribuan, mulai dari pusat sampai dengan daerah. Ayolah kita bersama-sama, ya kan, kita menyampaikan suara fungsi kita, pengawasan kita, tugas-tugas kita, tapi kita dibantu dengan sinergi dengan eksekutif kita, dengan dewan-dewan kita di provinsi, dengan dewan kita di daerah pun sampai kadang-kadang kebingungan. Nah, oleh sebab itu ayo bersama-sama pemerintah, regulasi dari semua ini bisa berjalan betul-betul, kita jaga betul-betul apa cita-cita kita terhadap masyarakat tidak bergeser dari kepentingan dan juga kebutuhan dari masyarakat kecil kita. Itu, Mas. Oke, Bang Nasim, kalau pengawasan itu memang sebenarnya sudah ada dan sudah dijalankan begitu. Tapi yang